Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 9 Desember 2022 dalam pekan kedua Advent tahun A. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Benedictus Joshua, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, segala hormat, puji, dan syukur kami haturkan atas hari baru ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu saat ini dan merenungkannya. Mohon berkat dan urapan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan meresapkan pesan-pesan-Mu dalam hati kami, serta melaksanakan dalam keseharian kami. Dimuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 48, ayat 17 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin.
Orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa mengikuti Engkau, ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11, ayat 16 sampai dengan 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Hanya yang terbaik bagimu. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Awas nak, hati-hati. Jangan jalan sambil memainkan HP, nanti jatuh. Hati-hati nduk dalam memilih pasangan hidup. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Coba berteman dan kenali lebih jauh calon suamimu. Itu adalah contoh beberapa nasihat yang sering kita dengar dari orang tua pada umumnya. Dan masih banyak lagi nasihat yang diberikan orang tua kita. Terkadang kita dengarkan, terkadang pula kita abaikan. Kadang ketika diabaikan dan terjadi, memang membuat kita jadi menyesal dan jera. Kita baru sadar bahwa nasihat itu penting dan kita lalai mendengarkan. Ketika kita kecil, peran orang tua sangat vital dalam mengarahkan hidup kita. Dan dengan bertambahnya usia, orang tua tetap selalu berusaha menjaga anak-anaknya dengan caranya, terlepas dari segala kelemahan dan keterbatasan yang mereka miliki. Namun mereka dengan segala usaha masih berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jika orang tua saja memperlakukan kita seperti itu, terlebih lagi Allah Bapa kita di surga. Dialah yang menciptakan kita, yang menyayangi kita, bahkan
yang telah memberikan putranya yang tunggal bagi kita. Tentunya kasih Allah melebihi siapapun. Allah selalu ingin menjaga kita, melindungi kita dan tahu yang terbaik bagi kita karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Dalam bacaan pertama hari ini, Allah ingin menuntun kita di jalan keselamatan. Namun syaratnya, perhatikan perintahnya dan patuhi aturannya. Kita sebagai manusia yang diberikan kehendak bebas, diharapkan menaklukkan kehendak bebas kita di bawah perintah dan aturannya. Jangan kita lupa pada Allah yang menjadi pencipta dan pemberi kehendak bebas ini. Allah Bapa selalu menginginkan yang terbaik dan terindah bagi kita anak-anaknya, walau terkadang lewat jalan berliku yang tidak kita pahami dan terkadang seperti duri yang menyakiti kita. Namun percayalah dan imani bahwa campur tangan Allah ada dalam setiap peristiwa hidup kita. Tidak akan pernah Ia meninggalkan kita. Mari kita kenali dan tekuni apa perintah-perintah dan ajaran-ajarannya dengan membaca kitab suci. Janji Allah berupa damai sejahtera dan kebahagiaan yang berlimpah akan kita peroleh kelak. Percaya dan imani itu, karena Allah kita tak pernah ingkar janji. Marilah berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat dan urapan-Mu, hingga kami bisa menerima firman-Mu dan merefleksikannya dalam hati kami. Bantu kami Bapa, tambahkan iman kami, agar kami boleh semakin mencintai-Mu dan menundukkan kehendak bebas kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.